Selamat datang di channel Operator Forex Pro. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan indikator moving average dalam trading forex. Nah, mungkin teman-teman juga sudah banyak mengetahui tentang indikator ini, tapi di video kali ini saya akan menggunakan periode yang menurut saya memang sesuai dengan psikologis trading saya. Nah, mungkin nanti teman-teman akan mendapatkan moving average yang mungkin berbeda dengan moving average yang teman-teman gunakan, tapi itu tidak ada yang salah. Tapi menurut saya memang ini yang sesuai dengan trading saya selama ini ya. Jadi kita coba pasang dulu indikator moving average-nya. Yang pertama moving average periode 30 ya, dengan warna kuning. Yang kedua periode 50 warna biru. Yang ketiga periode 100 dengan warna hitam. Kembali saya jelaskan, yang warna hitam ini adalah periode 100, yang warna biru periode 50, yang warna kuning periode 30. Nah, kenapa saya menggunakan periode 30, 50 dan 100? Ya, kalau misalnya kita melihat time frame M30, periode 30 ini sangat mengidentifikasi support dan resisten dari time frame M30. Jadi kalau misalnya kita mau scalping, ini juga bisa menjadi tempat kita untuk menganalisa ya, karena sudah ada periode 30. Nah, perlu saya jelaskan terlebih dahulu, moving average ini yang pertama adalah untuk mengidentifikasi sebuah tren atau arah pasar. Yang kedua, moving average ini juga untuk mengetahui support dan resisten. Nah, selanjutnya kenapa saya menggunakan periode M50? Kalau misalnya kita buka H4 ya, yang warna biru ini sangat mengidentifikasi ya sebuah support di time frame H4 ini ya. Nanti kita akan coba lebih dalam lagi ya, di sini ya. Terus yang ketiga, misalnya kita buka time frame 1 harian atau D1, moving average periode 100 sangat mengidentifikasi di mana tata letak sebuah support di time frame daily ya. Jadi makanya saya menggunakan periode-periode ini. Nah, untuk kelemahan sendiri dalam menggunakan moving average ini, di saat dalam keadaan sideways ya. Dalam keadaan sideways tentu kita ketika kita menggunakan indikator ini memang sangat susah untuk mengidentifikasi kemana arah harga, dan untuk melakukan open posisi juga susah ya. Nah, di time frame daily ini GBP/USD sedang tren naik ya. Berarti kalau misalnya kita lihat time frame H4 juga masih tren naik ya. Di sini letak supportnya ya, yang saya warnai ini. Kalau misalnya kita lebih ke M30 ya, sudah sangat terlihat tren naiknya ya, dimana ketiga moving average ini sudah berada di bawah candlestick ya. Jadi kalau misalnya kita scalping ya,
Di sini saya coba di sini kita coba lihat harga bahwa trennya sedang naik ya teman-teman. Perlu kita juga untuk memasang garis tren supportnya ya. Di sini di time frame M30 ini ya. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa sedang terjadinya tren naik. Nah, di mana seharusnya kita melakukan open posisi terlebih dahulu. Kita tentunya sebelum terjadi pergerakan ini ya, tentunya sudah ada moving average ya. Jadi kita bisa lihat dari moving average ini, moving average periode 100 masih terus berada di bawah candlestick ya. M30 terus seperti mengikuti arah gerak sideways ya. Tapi di periode MA50 ini sudah melakukan persilangan dengan moving average periode M30 ya. Di sini sudah bisa kita lihat ya teman-teman ya. Sudah mulai terjadi koreksi ya, terjadi persilangan dengan warna biru ya. Di sini mungkin kita akan bingung ya, kita mau melakukan open posisi atau tidak ya. Tapi ketika kita melakukan open posisi di sini ternyata naik, tapi ketika ini sudah lewat ya, tentu kita akan bersiap-siap ya. Trennya sedang naik, maka ketika harga berbalik ke moving average periode M30 atau periode 50, maka kita sudah bisa melakukan open buy ya. Setidaknya kita bisa open posisi buy di sini ya. Open posisi buy di sini ya. Kalau misalnya kita tarik harganya ke sini, ini sekitar 875 pips atau 80 pip ya, atau 87 pip ya teman-teman ya. Jadi ini lumayan ya kalau misalnya kita melakukan scalping ya. Jadi kalau misalnya kita tarik juga dari sini, kenapa kita melakukan close di sini ya, kita sudah mengetahui resistennya di sini ya. Jadi kita sudah bisa melakukan close ketika harga sedang bergerak yang di sini di warna biru ini ya. Jadi kita melakukan open posisi sell ya ketika sudah breakout ya. Di sini breakout ya teman-teman, breakout dari support ya, breakout menjadi resisten ya. Ini ya, breakout ya, turun ke sini, tentu kita tunggu ya, kita tunggu harga kembali bergerak di sekitar MA periode M30 dan M50, maka kita melakukan sell ya. Kita melakukan sell ya. Kita melakukan sell dan ternyata harganya turun teman-teman ya. Ini penurunan yang panjang. Kalau misalnya kita open harga di sini, profit sekitar 140 pip ya, atau 1400 pips. Ini sangat bagus ya untuk digunakan. Kalau misalnya teman-teman mau gunakan ya silakan ya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat lagi nih, kita misalnya nggak dapat nih konfirmasi di time frame M30. Nah, kita coba cari di time frame H1
ya di time frame H1. Kita coba hapus dulu. Misalnya teman-teman nggak dapat di time frame H1 juga, bisa di daily ya. Jadi kalau misalnya ini kan supportnya ya, ini kan sedang tren naik ya. Jadi kita tinggal tunggu di harga bergerak di sini ya. Kita tinggal tunggu ya. Jadi ketika harga turun ke sini atau di periode M30 ini sudah ada konfirmasi untuk melakukan buy. Nah, sedangkan stop lossnya berada di 128.400 ya. Ya, jadi kita coba cari contoh lainnya biar teman-teman lebih paham ya. Kalau misalnya kita lihat di time frame yang lebih tinggi memang lebih jelas. Ya, kalau misalnya kita lihat D1 ini, ya, ini sudah menembus, ini sudah terjadi breakout ya, breakout di MA30, terus breakout juga di sini dan kembali ke harga periode MA50 dan ini menjadi resistennya ya, terus kembali turun teman-teman, kembali turun ya. Nah, di sini kembali turun ya. Turun ya. Kalau misalnya kita melakukan sell di periode ini ketika tidak menembus MA50 ini kita melakukan sell ya, support kita berada di MA100 ya. Ini lumayan teman-teman ya jika kita melakukan sell di periode MA50 tadi. Ya. Jadi ketika MA50 MA100 pun susah ditembus, maka kembali naik ya. Kalau misalnya kita melakukan buy kembali di sini, karena kita lihat memang candlenya sudah beberapa kali melakukan rejection di MA100 ini tapi tidak mampu ditembus, kembali naik ya. Jadi sudah ada konfirmasi kita sebenarnya melakukan buy ya, kembali naik ya. Kalau misalnya kita ambil buy di sini ya, resisten kita tadi berada di periode MA50 ini. Sekitaran sini ya. Jadi lumayan kita mengambil profit ya, mengambil keuntungan. Nah, ternyata ditembus terus ya, tembus terus ya. Dan tembus terus, turun kembali lagi di MA100, terus terjadi buy, terus up di atas MA50 dan MA100, maka GBP/USD terus naik ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita gunakan moving average dan menggunakan support resisten ini sebenarnya sudah cukup ya. Cuman memang untuk mencari momen-momen tersebut memang jarang ya, jarang ya. Dan perlu teman-teman ketahui memang ada kelemahan dari indikator moving average ini. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ketika sideways memang kita susah mengidentifikasi atau mengetahui support resisten dan arah sebuah trend ya, karena memang lagi sideways. Nah, artinya ketika kita sudah ketika kita mau menganalisa ya, kita pasang resistennya dulu misalnya. Sekarang kan kita
sekarang kan lagi libur ya teman-teman, jadi market sedang tidak bergerak ya. Kita pasang supportnya misalnya di sini. Lalu resistennya nah sekarang akan terjadi pergerakan ya sekarang ya. Ketika dia mampu menembus ini resisten ini, maka akan terus naik. Tapi jika tidak, ini menjadi tantangan dulu di support ya. Menjadi tantangan dulu. Ketika tidak mampu ditembus, maka kembali naik. Tapi jika langsung ini ditembus, langsung naik teman-teman ya, ini akan terus naik ya. Tapi ketika dia turun dulu, koreksi ya. Ketika naik, kita misalnya open buy di sini ya, di support ini ya, kembali naik, maka resisten kita di sini ya, sekitaran sini, atau take profit kita ya. Jadi kalau misalnya ini ditembus, resisten ini ditembus beserta MA-nya juga ya, MA-nya ditembus ini, tentu MA ditembus dong. Kalau misalnya support ini ditembus, maka tren akan berubah menjadi tren turun ya. Begitu saja untuk mengidentifikasi ketika mau breakout ya. Jadi teman-teman bisa menganalisa di belakang juga untuk menjadikan pengalaman seperti apa sih pergerakan ini ya. Tapi kalau misalnya untuk periode ini, 3 periode ini, MA 50, MA 30 dan MA 100 memang bisa digunakan untuk jangka panjang ataupun jangka pendek ya. Tapi itu sesuai dengan market, sesuaikan aja teman-teman. Jadi intinya sebenarnya ketika tren lagi naik, maka jangan ambil posisi sell. Artinya walaupun scalping ya ikuti arah tren. Misalnya kita lihat arah tren di time frame daily sedang tren naik, maka walaupun kita melihat dari time frame M15 misalnya, ya tentu harus kita cari open posisi buy ya. Kita cari momen open posisi buy. Jadi sekian dulu teman-teman. Saya juga mau menginformasikan jika teman-teman mau ikut webinar gratis, silakan klik link di deskripsi video ini. Gratis ya teman-teman. Tapi ada link yang saya taruh di video, silakan daftar dan bukan akun terlebih dahulu. Untuk informasi juga teman-teman, di sini saya menggunakan broker HM ya. Di sini saya menggunakan broker HM jika ada yang bertanya-tanya. Karena menurut saya broker HM ini spreadnya rendah daripada broker-broker yang lain seperti FBS ya, atau Octave misalnya. Broker HM lebih rendah spreadnya ya. Jadi teman-teman jika ada yang mau menggunakan, silakan juga klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman, sekian dari video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam profit.